Biar ini menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan ada beserta dengan kami, menyertai sepanjang kehidupan kami. Engkau menjadi Allah yang hidup, yang satu-satunya yang kami percaya, yang kami dapat andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan, yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami, sehingga tidak perlu kami khawatir dan takut akan kehidupan ini, sebab kami melangkah di dalam kehidupan ini bersama dengan Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itulah menjadi kekuatan di dalam iman kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, kami boleh dapat menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Biar setiap apapun yang boleh kami persembahkan lewat setiap pujian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini yang terbatas ini, biarlah setiap apapun perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar sungguh berasal dari Engkau Tuhan. Engkau yang menegur kami, Engkau yang membangun kami Tuhan, Engkau yang memberikan kebenaran-kebenaran-Mu bagi setiap kali kami malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam buat kita semua. Saya mengucap syukur malam hari ini kembali diberi kesempatan untuk dapat membagikan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat para pemimpin untuk memberikan suatu kesempatan pada saya malam hari ini. Ya, tidak berlambat-lambat, langsung saja langsung kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Sharing firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita semua malam hari ini, saya kasih tema dengan adalah gereja adalah pemuritan. Ya, memang ada pesan dari Mami kalau sharing firman Tuhan selalu berkaitan dengan visi dari gereja kita, yaitu visi kita apa? Membangun rumah Tuhan. Dan mungkin udah sering kali kita dengar kata pemuritan ya, selama beberapa bulan ini sepertinya pembahasan firman Tuhan itu selalu berkaitan dengan pemuritan. Kenapa? Karena yaitu visi dari gereja kita itu untuk membangun rumah Tuhan, dan untuk membangun rumah Tuhan tentunya harus dibangun dengan sebuah pemuritan. Dan sesuai dengan tema yang saya bagikan buat kita semua adalah gereja memang adalah pemuritan. Gereja adalah pemuritan. Jadi pemuritan itu sebenarnya bukan sekedar sebuah program dari gereja. Tetapi pemuritan sesungguhnya adalah menjadi gaya atau cara hidupnya gereja. Pemuritan itu harus menjadi budaya di dalam komunitas gereja. Pemuritan harus menjadi budaya atau kebiasaan di dalam seluruh aktivitas gereja. Kita sebagai orang percaya disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena kita adalah pengikut Kristus. Kata Kristen sendiri itu di dalam Alkitab itu adalah sebuah kata ejekan. Orang-orang dunia melihat orang-orang pengikut Kristus itu hidupnya, gaya hidupnya itu berbeda dengan cara dunia. Sehingga orang-orang dunia itu membuli orang-orang pengikut Kristus. Kristen, kamu Kristen. Sebenarnya kata Kristen itu adalah kata ejekan yang menjadi kata julukan bagi setiap para pengikut Kristus karena dilihat dari cara hidupnya. Jadi kalau kita mau bilang saya Kristen, harusnya terlihat dari cara hidupnya. Pengikut Kristus adalah disebut Kristen. Artinya orang yang mengikuti cara hidup Kristus. Hidup meneladani hidup Kristus. Dan akhirnya hidup menjadi serupa seperti Kristus. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Nah, dalam proses menjadi serupa seperti Kristus ini, di dalamnya adalah proses pemuritan. Kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, masuk dalam komunitas gereja, secara tidak sadar kita sedang masuk dalam proses pemuritan. Sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang pada umumnya ayat ini merupakan ayat misi, di mana seluruh gereja itu menggunakan ayat ini sebagai ayat misi, di mana gereja harus pergi keluar untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Maka di dalam ayat itu ada kata pergilah, artinya keluar. Tetapi selanjutnya ada kata baptislah dan ajarlah. Jadi kalau kata pertama itu pergi keluar, selanjutnya apa? Baptis dan ajar. Ajarnya kemana? Ke dalam gereja. Jadi ketika orang percaya diutus untuk menginjil, bermisi keluar, pergi. Setelah memenangkan jiwa, mereka harus baptis dan ajar, bawa ke dalam gereja. Nah, proses mengajar inilah disebut pemuritan. Jadi seharusnya kita nggak perlu anti dengan kata pemuritan, karena sadar atau nggak sadar, kita lagi bersekutu ini sama aja kita sedang pemuritan. Kalau Bapak Ibu tahu yang di Jawa sana itu, kalau orang-orang Kristen di Jawa, kalau ditanya mau kemana? Ngilmu. Mereka ke gereja itu bilang apa? Ngilmu. Ngilmu. Menuntut ilmu, seperti menuntut ilmu. Jadi belajar Alkitab. Ke gereja dalam persekutuan mau kemana? Ngilmu. Jadi pemuritan adalah seluruh aktivitas dalam gereja untuk memenuhi amanat agung ini. Nah, dan gereja yang hidup adalah gereja yang harus terus bergerak. Bergerak dalam apa? Dalam pemuritan tentunya. Ada 3 tugas dan panggilan gereja yang umum. Tugas dan panggilan gereja ada bersekutu atau koinonia, melayani diakonia, dan bersaksi marturia. Bersekutu adalah di mana orang-orang percaya itu berkumpul bersama-sama untuk bertumbuh secara bersama-sama. Itu koinonia. Kemudian melayani, di mana orang-orang percaya setelah bertumbuh, mereka juga diharapkan harus melayani, memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya diutus untuk bersaksi, memberitakan Injil, menjangkau jiwa, memenangkan jiwa baru. Itu tugas panggilan gereja. Jadi gereja sebenarnya adalah sebuah wadah atau sarana untuk membentuk, untuk membangun iman setiap orang percaya agar terus bertumbuh. Sekali lagi saya katakan, gereja adalah wadah atau sarana untuk membentuk, untuk membangun setiap orang percaya agar terus bertumbuh. Slide selanjutnya. Nah, ini perjalanan rohani seseorang, di mana ketika seseorang mengaku percaya kepada Kristus, dia dibaptis. Setelah dibaptis ada penyembahan kepada Kristus, yaitu ditandai dengan ibadah. Tetapi tidak hanya beribadah, tetapi harus tertanam di dalam persekutuan dalam Kristus, yaitu berjemaat di gereja lokal. Baru ada pertumbuhan di dalam Kristus sehingga menghasilkan buah, dan ketika dia berbuah, dia bisa melakukan pelayanan dan akhirnya berdampak. Jadi setiap orang percaya harus mengalami perjalanan iman seperti ini. Dan proses perjalanan iman seseorang daripada baptis, beribadah, berjemaat, berbuah sampai kepada memberi dampak, proses perjalanan rohani ini akan ditempuh dengan cara apa? Pemuritan. Lagi-lagi pemuritan. Tidak bisa tidak. Kita tidak hanya bisa, ya udah saya percaya kepada Kristus, beribadah udah selesai, enggak bisa. Perjalanan iman seseorang pasti akan menempuh hal-hal seperti ini. Mau tidak mau, harus. Dan tugas gereja adalah membawa jiwa-jiwa untuk memenuhi panggilan rohaninya. Itu tugas gereja, tugas dan tanggung jawab gereja. Makanya enggak heran seluruh pemimpin yang ada di tempat ini selalu menggemborkan pemuritan, mentor, apalah, ibadah, pelayanan. Kenapa digemborkan seperti itu? Karena itu usaha dari seluruh para pemimpin jemaat di tempat ini untuk membawa setiap jemaat bukan sekedar datang berkumpul ibadah, tetapi diharapkan akan dibangun imannya dan terus bertumbuh.
Itulah mengapa visi gereja kita adalah menjadi komunitas yang membangun rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan di sini adalah berbicara soal manusianya, jiwa-jiwa. Membangun rumah Tuhan di dalam visi gereja kita itu bukan membangun gedung atau organisasi gereja. Membangun rumah Tuhan di dalam visi gereja kita bukanlah membangun gedung gereja atau memperbesar gedung gereja. Kalau jiwa banyak kita bobol ini. Bukan seperti itu. Membangun rumah Tuhan di dalam visi gereja kita bukan juga soal memperindah fasilitas-fasilitas di dalam gereja. Tetapi yang terutama, membangun rumah Tuhan adalah membangun setiap manusia, setiap jiwa-jiwa. Setiap jiwa-jiwa kita jangkau di luar, kita menangkan, kita bawa ke gereja, mereka yang kita bangun, kita muridkan. Untuk juga mereka terus bertumbuh. Jadi membangun rumah Tuhan adalah membangun manusianya. Jiwa-jiwa yang dibawa ke gereja tertanam di dalam gereja untuk dimuridkan, untuk dibentuk, supaya bertumbuh di dalam iman dan semakin berubah hidupnya seperti Kristus. Inilah visi gereja Abalov KBC Jamblang. Jadi pemuritan harus dan tidak bisa tidak. Pemuritan harus tidak bisa tidak. Menjadi suatu aktivitas yang harus dibudayakan di dalam gereja. Kita nggak boleh anti dengan kata pemuritan, karena tadi saya katakan secara tidak sadar ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, masuk dalam komunitas gereja, kita sedang dimuridkan. Amin. Ya, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kita memilih untuk berkomitmen tertanam di dalam gereja Abalov KBC Jamblang, maka kita harus tertanam di dalam pemuritan. Apa sih pemuritan itu? Kalau saya searching di Google, pemuritan itu adalah usaha atau aktivitas untuk membawa orang-orang percaya terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Jadi pusatnya adalah jemaat-jemaat itu harus menjadi serupa seperti Kristus. Slide selanjutnya. Esensi dari pemuritan. Di dalam pemuritan itu ada relasional. Kemudian ada intensional dan terakhir misional. Nah, relasional di sini maksudnya adalah penjangkauan melalui menjalin hubungan, persahabatan rohani. Kita nggak bisa memuridkan orang kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang itu. Ya bagaimanapun itu kita harus menjalin hubungan atau relasi. Supaya kita bisa memuridkan, supaya kita bisa saling membangun. Kita nggak mungkin share kepada orang yang nggak kenal. Jadi dalam pemuritan yang pertama kita harus menjalin hubungan. Setelah menjalin hubungan ada intensional atau kesinambungan persekutuan terus menerus secara bersama-sama. Dan itu akan membawa komunitas itu terus bertumbuh. Harus ada persekutuan terus menerus, intens. Baru setelah mengalami pertumbuhan, baru kita melakukan misional, bermultiplikasi, pelipat gandaan. Ya ini sesuai dengan sasaran dari amanat agung tadi. Gereja pergi keluar untuk memenangkan jiwa, dibawa ke gereja untuk diajar, setelah bertumbuh, yang bertumbuh ini pergi lagi keluar. Selanjutnya berkesinambungan seperti itu. Itu esensi dari pemuritan. Kemudian slide selanjutnya, ada beberapa model pemuritan di dalam gereja, model atau pola-pola pemuritan. Ada 3, paling tidak ada 3. Ada persahabatan rohani, pemuritan di dalam keluarga, dan pemuritan kelas. Pemuritan kelas ini ya secara formal. Pemuritan di dalam gereja melalui persahabatan rohani. Ya, di dalamnya ada kelompok sel, komunitas-komunitas, komsel. Kemudian ada kelompok minat. Nah ini kelompok minat saya lihat ada di youth, ada komunitas-komunitas olahraga, ada bulu tangkis, ada pingpong, ada minat apa lagi? Game mungkin. Itu suatu komunitas persahabatan, membangun persahabatan.
Kemudian ada kelompok tim pelayanan, ada tim pelayanan musik, nari. Kemudian di gereja kita juga ada kompak. Itu adalah model pemuritan membangun persahabatan. Kemudian yang kedua, model pemuritan keluarga. Ya, diharapkan setiap orang percaya ketika dia sudah tertanam di dalam gereja, bertumbuh di dalam gereja, di dalam keluarga juga harus terjadi pemuritan. Khususnya seorang ayah itu sebagai imam yang harus memuridkan keluarganya. Ya, mungkin di dalam kasus gereja kita banyak kejadian misalkan hanya suami aja yang orang percaya, istrinya belum dan anaknya belum, atau sebaliknya seperti itu. Atau anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, orang tuanya belum percaya. Tetapi siapapun itu, kita sebagai orang percaya maupun kita sebagai anak-anak, ya kita tetap harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kita harus memuridkan keluarga kita. Kita harus menjadi teladan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita memuridkan keluarga kita dengan cara apa? Dengan segala sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Kemudian model pemuritan yang ketiga adalah pemuritan kelas. Biasanya ini model pemuritan secara formal. Ada sekolah minggu, kalau di gereja kita ada SPK, pembelajaran dasar-dasar iman Kristen. Nah, di beberapa gereja juga ada namanya pendalaman Alkitab, di mana orang berkumpul bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baru ada pelatihan-pelatihan atau equipping, pengembangan potensi, pengembangan bakat untuk dilatih, diajarkan untuk bisa melayani Tuhan. Nah, ini model-model pemuritan yang ada di dalam gereja. Dan saya pikir kita semua sudah ada di dalam ini. Jadi sebenarnya pemuritan itu adalah cara hidup gereja. Sadar atau tidak sadar kita sedang melakukan pemuritan. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang melakukan pemuritan. Kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11, firman Tuhan katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan apa? Kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi setiap jiwa, setiap orang yang kita bawa ke dalam gereja, itu harus dibangun, harus dimuridkan. Setiap jiwa, setiap jemaat dimuridkan, dibangun, diperlengkapi untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan selanjutnya dipersiapkan untuk kesinambungan pelayanan. Ayat 10 tadi katakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Secara tidak sadar kita sebenarnya
telah dipilih, telah dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya. Kita menjadi orang percaya itu adalah pilihan dari Tuhan. Bukan sekedar usaha kita, tetapi itu adalah di bagian ayat pertama tadi itu karena pekerjaan dari kuasa ilahi yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk percaya. Jadi sebenarnya sejak semula kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Di bagian ayat lain dikatakan kita diciptakan dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Pekerjaan untuk melayani Tuhan. Amin. Slide selanjutnya, ini prinsip pemuritan. Ini saya kutip dari Pak Edi Leo, ada prinsip pemuritan menurut Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, slide selanjutnya melalui Kolose 1 ayat 28 sampai 29 ini ada 5 prinsip di dalam pemuritan. Yang pertama, hati atau nyawa pemuritan adalah Kristus. Jadi di dalam setiap pemuritan yang diberitakan itu adalah tentang Kristus. Tidak ada pemberitaan yang lain selain Kristus. Ya mungkin kita bisa sharing pengalaman hidup satu dengan yang lain, itu tidak masalah. Tetapi yang terutama di dalamnya harus ada pemberitaan tentang Kristus. Kemudian cara pemuritan, yaitu ada nasihat dan ajaran, tentu saja nasihat dan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadi sasaran dari pemuritan adalah menjadi serupa Kristus. Jadi inti atau pusat dari pemuritan itu adalah tentang Kristus. Kehidupan kita akan mengarah kepada Kristus. Berita tentang Kristus yang membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Coba slide selanjutnya. Ya, ada 3 pelayanan yang memberi dampak. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan yang memberi dampak. Yang pertama itu pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini ya berupa kita memberi perhatian kepada sesama kita, memberi perhatian kepada orang-orang yang kita layani. Bahkan kita bisa memberi mereka bantuan. Itu pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu perlu dan harus dilakukan. Tetapi sebenarnya gini, pelayanan kasih ini tidak membawa orang kepada pertobatan. Belum membawa orang kepada pertobatan. Pelayanan kasih ini hanya menyentuh hati dan membuka hatinya untuk mau menerima Tuhan. Belum sampai kepada pertobatan. Tetapi pelayanan kasih itu perlu dan harus dilakukan. Selanjutnya pelayanan kuasa. Pelayanan kuasa di mana di dalam setiap pelayanan kita melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Di mana kita bisa mendoakan orang kesembuhan, kita bisa mengusir setan. Pelayanan kuasa juga ini perlu dan harus dilakukan. Tetapi juga pelayanan kuasa ini belum membuat orang bertobat. Belum sampai membuat kepada pertobatan. Pelayanan kuasa itu hanya menyentuh akal pikiran mereka sehingga membuat kekaguman akan Tuhan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena sebagai contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di situ mulai ayat 1 sampai kepada ayat 66. Di situ ketika Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, Yesus menyatakan kasihnya kepada 5.000 orang. Kemudian juga Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, kuasa ajaib. Tetapi di pasal yang sama dimulai dari ayat ke-60, ketika Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang yang berbondong-bondong tadi mengikuti Yesus karena pelayanan kasih dan pelayanan kuasa, mereka menolak Yesus. Mereka undur dari Yesus. Mereka meninggalkan Yesus. Padahal tadi berbondong-bondong cari Yesus. Sehingga dalam pelayanan harus adanya pelayanan pemberitaan kebenaran Injil.
Di dalam setiap pelayanan harus ditekankan pelayanan kebenaran Injil. Dan pelayanan kebenaran Injil ini yang dapat mengubah hidup orang, yang membawa kepada pertobatan. Ketika seseorang dilayani dengan kebenaran, ketika seseorang menyentuh kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan dia. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, di ayat-ayat sebelumnya Yesus menceritakan tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah seseorang yang diutus oleh Bapa di sorga. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui, dan selanjutnya kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi hanya ketika seseorang menemukan kebenaran, memahami kebenaran di dalam Kristus, itulah yang sanggup memerdekakan dia, itulah yang sanggup mengubahkan hidupnya, dan akhirnya membawa orang bertobat kepada Kristus. Amin. Nah, itu adalah prinsip dari pemuritan. Selanjutnya yang keempat, prinsip dari pemuritan, harga pemuritan. Harga dari pemuritan yaitu segala tenaga yang di dalam diri kita. Sebenarnya ketika kita mengaku percaya, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi menjadi milik Kristus. Sehingga ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup untuk Kristus, melakukan pelayanan. Sebenarnya pelayanan itu adalah pengorbanan. Pelayanan adalah pengorbanan. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran. Kalau pelayanan itu tidak ditandai oleh pengorbanan, maka itu bukan pelayanan. Kalau kita hanya melayani karena moodnya bagus, kalau kita melayani karena ya ada waktu, kalau nggak ada waktu nggak bisa. Kalau kita melayani hanya karena kita masih kuat atau udah capek nggak mau melayani, itu bukan pelayanan namanya. Itu adanya pelarian. Pelayanan itu adalah pengorbanan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, sebenarnya hidup kita adalah hidup untuk melayani Tuhan kok. Kalau orang nggak mau berkorban untuk melayani, dia bukan seorang pelayan. Karena pelayanan adalah pengorbanan. Dan selanjutnya kuasa dari pemuritan. Kuasa pemuritan ya tentu kuasa dari Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya yang memampukan orang-orang percaya untuk melayani Tuhan. Sehingga bagian terakhir, faktor dari pemuritan itu harus ada peranan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan pelayanan di dalam komunitas gereja kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita sehingga kita bisa memberi dampak kepada sesama kita. Jadi faktor di dalam pemuritan yang pertama adalah peranan Roh Kudus, tetapi juga yang kedua yang juga enggak kalah penting adalah peranan manusia. Roh Kudus tidak akan bekerja kalau manusianya enggak mau dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus enggak mungkin bekerja sendiri dengan rohnya, enggak mungkin. Roh Kudus memerlukan media atau sarana, yaitu kita sebagai orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus, dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, ya Roh Kudus nggak bisa bekerja. Jadi faktor pemuritan itu ada peranan Roh Kudus, tetapi juga disertai dengan peranan manusia, yaitu kita orang-orang percaya. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang percaya itu kasih karunia. Dan kalau kita sudah diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Tadi di dalam ayat firman Tuhan katakan, kita harus bersungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan yang sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukannya dengan giat, kita tidak akan pernah tersandung dalam hidup ini. Artinya kita nggak akan pernah
menjauh dari hadapan Tuhan. Karena kita tetap memandang kepada Kristus. Ketika kita sudah dipercayakan untuk dapat melayani Tuhan, maka mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Selama kita masih hidup, masih kuat, masih mampu, itu adalah kesempatan. Karena akan ada waktunya ketika kita sudah lemah dan tidak berdaya. Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau kita sudah tidak berdaya? Jadi selagi kita masih kuat, masih diberi kesempatan, marilah kita dapat memberikan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, hanya ini bisa saya bagikan buat kita semua. Dan pelayanan selanjutnya saya akan kepada